Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi. Semoga teman-teman semua selalu diberkahi oleh Allah dan juga dalam kondisi yang sehat seperti itu. Oke, pada kesempatan saat ini saya akan coba menjelaskan tentang satu mata kuliah di Intensive Simplify program gitu kan. Satu akademi lah, cuman yang simple, yang saya buat simple, yang harapannya nanti adalah teman-teman bisa melakukan terapi dengan akurat dan juga dengan hasil yang baik, dan dengan protokol-protokol yang setiap malam Jumat saya share ke teman-teman seperti itu. Nah, pertanyaan utama adalah mungkin seperti ini: pengobatan yang efektif itu seperti apa sih? Nah, pengobatan efektif mungkin ada yang menjawab reaksinya cepat, kemudian tidak timbul lagi di kemudian hari atau kambuh seperti itu. Karena ada kita terapi, pada saat terapi sudah oke, cuman 3 hari kemudian ternyata timbul lagi masalahnya. Nah, ini yang akan kita bahas di awal ini. Kemudian juga ada satu pertanyaan juga yang sering saya dapati adalah sudah diterapi kemana-mana tapi tidak ada kemajuan. Nah, ini yang akan kita coba bahas bersama-sama. Oke. Nah, sebelumnya saya mungkin harus menggambarkan teman-teman tentang sebuah rumah, mungkin karena teman-teman sangat familiar dengan rumah ya, seperti itu. Di dalam rumah itu ada alat-alat rumah tangga, kemudian ada instalasi listrik dan juga ada MCB, di mana yang alat rumah tangga itu berfungsi untuk ya tadi, misalnya lampu, kipas angin, kemudian AC seperti itu, yang biasanya kita gunakan untuk membuat kita lebih nyaman dalam rumah itu. Nah, kita bisa tergantung di situ. Karena apa? Pada saat misalnya lampu mati, maka kerja kita, aktivitas kita akan terganggu. Nah, si alat rumah tangga tadi akan mendapatkan energi yang dibutuhkan dia untuk bekerja itu melalui instalasi listrik yang menyalurkan energi listrik dari MCB yang di meteran rumah itu, kemudian dialirkan ke mana alat rumah tangga yang membutuhkan energi agar bisa bekerja dengan baik. Itu. Nah, kalau misalnya kita analogikan dengan tubuh manusia, maka alat rumah tangga itu bisa kita analogikan sebagai organ-organ tubuh kita, dimana seperti jantung, kemudian paru-paru, kemudian usus seperti itu. Nah, mereka merupakan satu satu hal penting ya yang ada di tubuh kita untuk kita dapat beraktivitas dengan normal, kita bisa merasa nyaman seperti itu. Contoh misalnya pada saat jantung kita bermasalah, maka aliran darah juga tidak baik ke tubuh kita seperti itu. Nah, ini yang membuat kita tidak nyaman, kita tahu kondisi sakit. Nah, dari situ kita harus melakukan perbaikan di jantung tersebut. Karena apa? Apabila kita sudah memperbaiki instalasi listriknya, kita memperbaiki bahkan cakranya, tapi memang si organnya itu bermasalah, maka tetap tubuh kita akan merasakan sakit dan tidak nyaman seperti itu. Nah, dari situ tadi organ tubuh kita membutuhkan energi untuk apa? Untuk beraktivitas dan juga bekerja dengan normal, dan yang paling penting adalah menjaga agar si organ tetap kondisi sehat sehingga bisa bekerja dengan baik. Nah, di sini fungsi meridian adalah mengalirkan energi ke organ-organ yang ada di seluruh tubuh kita agar tadi organ bisa bekerja dengan baik. Nah, kemudian si meridian tadi apabila tersumbat atau misalnya bermasalah, maka dia tidak bisa menyalurkan energi yang dibutuhkan oleh masing-masing organ, sehingga kita dalam kondisi juga tidak bisa. Pertama, proses tubuh akan terhambat, yang kedua adalah bisa kondisi sakit, dan yang ketiga adalah
uh, kalau si organ tadi bermasalah sehingga dia membutuhkan perbaikan, maka energi tidak sampai ke situ, sehingga sulit untuk sembuh seperti itu. Nah, dengan izin Allah. Nah, kemudian si meridian tadi akan menyebarkan energi tadi yang didapat dari cakra tubuh. Cakra tubuh itu gunanya adalah dia akan menstabilkan energi yang ada dalam tubuh. Kalau misalnya energi kita kurang, maka cakra tubuh akan mengambil energi dari luar dan masukkan dalam tubuh kita. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya energi kita tinggi, maka si cakra juga bisa mengeluarkan energi dari tubuh kita keluar, sehingga kondisi energi dalam tubuh kita tetap stabil seperti itu. Oke. Nah, ini tadi pengobatan yang efektif itu seperti apa? Nah, pertanyaan itu bisa dijawab dengan cara tadi, kita harus temukan dulu permasalahannya di mana. Kemudian kita tanyakan pada klien apa gejala, apa keluhan yang dirasakan oleh si klien. Dari situ kita bisa membuat satu diagnosa. Oke, apakah organnya bermasalah, apakah meridiannya bermasalah, atau cakranya bermasalah. Nah, akan lebih baik lagi bila tiga-tiganya kita bisa lakukan secara simultan dan sinergi, agar agar pengobatannya lebih cepat dan lebih efektif. Oke. Nah, ini yang tadi ya, kita di kurikulum pertama ini kita berbicara tentang cara memperbaiki organ. Nah, kenapa saya bilang organ itu memperbaiki organ itu sangat penting? Karena yang pertama adalah si organ tadi merupakan satu komponen tubuh yang dia bekerja secara langsung. Seperti misalnya rumah gitu kan, sudah ada listriknya tapi nggak ada lampunya, tetap rumah itu akan gelap. Nah, begitu juga tubuh kita, apabila sistem meridian kita bagus, cakra kita bagus, atau kita ketemu dengan klien yang sakit, kemudian kita hanya melakukan terapinya di cakra saja, atau kita hanya melakukan terapi di meridian saja, maka si organnya tadi juga akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, itu dia. Sehingga kita harus bantu dengan metode pengobatan yang memang spesialis untuk organ. Pertama adalah sistem korespondensi, yang kedua adalah spin. Nah, sistem korespondensi yang sering kita gunakan adalah dua, yaitu sistem standar dan sistem korespondensi standar dan sistem korespondensi insek. Nah, itu nanti akan kita bahas di kuliah ISP ini. Nah, kemudian kegunaan kedua dalam memperbaiki organ adalah si organ ini si terapi korespondensi ini dia akan menstabilkan hasil pengobatan. Pada saat dia stabil, maka hasil optimal akan terjadi. Dengan cara apa? Bila kita menterapi organ setiap hari. Nah, ini yang harus teman-teman pegang, bahwa si korespondensi inilah yang nanti akan mempertahankan kondisi terapi yang sudah kita lakukan di awal. Contoh misalnya, hari pertama kita sudah menterapi si klien itu dan hasilnya baik seperti itu kan, baik dengan korespondensi, baik dengan meridian, baik dengan cakra. Nah, kita akhirnya, karena kita punya keterbatasan, kita tidak bisa setiap hari ketemu dengan pasien untuk menterapi, si klien untuk menterapi gitu kan. Akhirnya bisa terjadi kalau misalnya kita tidak mempertahankan kondisi pengobatan itu, maka di hari ketiga si pasien akan merasakan sakit lagi atau drop. Nah, ini bagaimana kita cara mempertahankan ini? Ini dengan cara kita mengedukasi klien agar dia melakukan terapi korespondensi yang kita ajarkan kepada mereka. Contoh misalnya, kita ajarkan dia bagaimana cara menaruh biji untuk yang sakit mah ya. Kita
ajarkan telah menanam biji di organ lambung. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita sudah hari pertama kita perbaiki gitu kan, dia sudah merasa enak, kemudian terus dia setiap hari melakukan terapi biji tadi di organ lambung, maka di hari ketiga pada saat dia kontrol ketemu kita, kondisinya membaik atau paling tidak ada perbaikan di situ yang kita bisa tinggal melanjutkan, bukan kita mengulang dari awal. Nah, itu pentingnya kita melakukan pengobatan untuk memperbaiki organ dengan korespondensi. Nah, kemudian juga yang penting juga adalah sistem korespondensi ini atau memperbaiki organ ini merupakan fondasi dari pengobatan. Sehingga pada saat kita kita mengedukasi klien bahwa Bapak nanti atau Ibu nanti lakukan terapi biji ataupun terapi warna di rumah seperti itu, maka itu menjadi fondasi bagi pengobatan-pengobatan selanjutnya yang kita lakukan. Nah, pengalaman saya adalah di 15 hari awal itu, kalau misalnya kita bisa mensinergikan antara memperbaiki organ dengan korespondensi atau dengan spin, kemudian juga yang dilakukan setiap hari oleh si klien, kemudian juga kita perbaiki si meridiannya, kemudian kita juga memperbaiki aliran cakranya. Nah, itu nanti di hari ke-15 akan timbul suatu yang positif, dan insya Allah dengan izin Allah itu kesembuhan akan lebih dekat seperti itu. Nah, itu yang mungkin saya bisa jelaskan di kesempatan kali ini. Jadi saya ingin mengingatkan juga bahwa untuk melakukan pengobatan secara efektif berarti kita juga harus betul-betul paham tentang sistem korespondensi. Nah, di program ISP ini Intensive Simplify program ini, di kurikulum yang pertama itu kita akan membahas tentang korespondensi, cara memperbaiki organ dari korespondensi standar dan korespondensi insect, dan juga nanti bagaimana kita melakukan terapi dengan biji, karena terapi dengan biji itu terapi yang simple, terapi yang murah, dan bisa bijinya bisa kita ambil dari yang ada di sekitar kita seperti itu. Jadi teman-teman, bagi yang sudah mendaftar, nanti kita akan ketemu untuk di dalam perlatihan Zoom ini. Untuk yang teman-teman yang belum mendaftar, silahkan daftar, karena tadi saya sudah jelaskan bagaimana pentingnya tentang kita mempelajari dan memahami sistem korespondensi dalam melakukan pengobatan. Dan yang ketiga adalah bagi teman-teman yang memang sudah belajar itu kan, silahkan untuk bergabung lagi untuk belajar lagi tentang korespondensi, karena nanti di dalam situ saya akan membagikan, men-share tips-tipsnya yang efektif dalam melakukan terapi korespondensi. Jadi tidak hanya cuman ditempel aja seperti itu, nanti udah seperti itu. Nanti ada step-stepnya yang harus kita lakukan agar apa? Pertama, terapi sistem korespondensi yang kita lakukan itu menghasilkan hasil yang baik, kemudian mudah dilakukan oleh si klien, dan hasil yang kita dapat di saat dikontrol gitu kan, saat kontrol maupun di 15 hari itu mendapatkan hasil yang optimal gitu. Oke. Jadi silakan teman-teman untuk bergabung di sini agar saya bisa men-share lebih banyak tentang sistem korespondensi dan sistem korespondensi standar dan sistem korespondensi insect. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.